Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Christian Gerald Daniel, selaku dosen teknik sipil di Universitas Pelita Harapan. Dan di video ini saya akan membawakan materi mengenai rekayasa lingkungan, dimulai dari pembahasan mengenai RTS-nya, serta satu contoh video interaksi saya di kelas. Hal ini untuk keperluan sertifikasi dosen. Untuk saat ini, saya akan mencoba share screen supaya bisa membahas mengenai materi yang saya bawakan di kelas rekayasa lingkungan. Oke, semoga screen saya sudah terlihat jelas. Dan materi ini saya bawakan di Universitas Pelita Harapan mulai dari 2020 hingga pada tahun ini 2023 dan merupakan bagian dari mata kuliah wajib yang akan dibawakan oleh yang akan diberikan pada Universitas Pelita Harapan. Dan sebagai capaian yang diharapkan, mata kuliah ini menekankan pada pentingnya pengertian terhadap nilai-nilai yang seberapa penting suatu environmental aspects untuk seorang engineer. Sebagai seorang insinyur perlu untuk memperhatikan mengenai aspek-aspek dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga perlu bagi seorang mahasiswa untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini diharapkan untuk dapat menghubungkan antara aspek-aspek dari dampak lingkungan terhadap praktik dari teknik sipil yang telah dipelajari pada mata kuliah yang lain seperti mata kuliah beton, baja, aspal atau jalan, dan seterusnya. Juga pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dampak atau dapat memahami konsep dari sustainability atau isu keberlanjutan, di mana isu keberlanjutan ini adalah isu yang sangat hangat akhir-akhir ini, terutama sekitar 10-20 tahun belakangan ini, terutama semenjak adanya Millennium Development Goals, kemudian dilanjutkan oleh Sustainable Development Goals. Infrastruktur menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Seperti yang kita tahu, salah satu bagian dari SDG dari 17 itu, ada SDG 9 yang khusus mengenai masalah infrastruktur. Sehingga sangat penting untuk memahami konsep sustainability atau keberlanjutan. Terkait dengan keberlanjutan, kita juga perlu atau perlu untuk memahami mengenai konsep-konsep tentang material yang digunakan sendiri, dinilai dari sudut pandang dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta praktis untuk perbaikan, maintenance, maupun untuk recycling jika dimungkinkan. Apa saja dampak lingkungan yang ditimbulkan, apa saja aspek yang perlu diperhatikan secara material dan secara teknis, di luar dari dampak lingkungan juga yang dipelajari. Juga mahasiswa di tempat ini akan mempelajari mengenai hukum pengelolaan lingkungan. Seperti yang kita tahu, kita juga mempunyai undang-undang untuk pengelolaan lingkungan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dituangkan juga di dalam Omnibus Law pada saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga mempunyai peraturan turunan seperti peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Itu yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Serta kemudian membahas mengenai waste management, pengelolaan sampah, manajemen pencemaran emisi, limbah, dan seterusnya, gimana cara memitigasi, gimana cara mengurangi dampak yang ditimbulkan. Serta bagian akhir dari mata kuliah ini akan mengajarkan mengenai LCA, atau Life Cycle Assessment, sebagai suatu tool yang sangat berguna untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada suatu practice. Dalam hal ini adalah di dunia konstruksi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perencanaan pembelajaran, dimulai dari pembahasan awal dulu, termasuk pengantar ini, kemudian kita masuk ke dalam unsur ethics. Mengapa sebagai seorang engineer kita patut untuk mengconsider pemeliharaan lingkungan atau pengelolaan lingkungan yang baik. Secara etikal, kita punya tanggung jawab moral untuk kemudian dapat mengelola lingkungan dan meminimalisir dampak yang telah kita timbulkan akibat pembangunan infrastruktur. Kemudian menghubungkannya langsung dengan praktis di bidang teknik sipil, juga mempelajari mengenai sustainability seperti yang telah saya sebutkan, dan secara khusus mengenai green design. Kita mengenai green building, green construction, lean construction, itu yang akan kita bahas di sini. Kemudian itu dijabarkan dalam 2 pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai materialnya sendiri. Perlunya memahami material tersebut supaya dapat mendesain secara baik sesuai prinsip dari green design. Kemudian mengenai undang-undang, baik
pengantar maupun pembahasan lebih lanjut, lebih detail mengenai pengelolaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Kemudian kita masuk pada pengelolaan dan manajemen persampahan, pengelolaan polusi, emisi, dan pencemaran yang lainnya. Dan ditutup dengan pembahasan mengenai life cycle assessment, mulai dari pengenalan konsep sampai hands-on kepada tool yang akan kita gunakan. Salah satunya itu Cima Pro. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang semua. Thank you udah meluangkan waktu buat datang untuk di sesi ini. Untuk sesi hari ini, saya akan ngomong lebih jauh tentang ini, LCA. Semoga udah pernah dengar di meeting-meeting sebelumnya, udah pernah saya singgung. Hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu LCA sebagai bagian dari kelas rekayasa lingkungan yang kalian sudah jalanin selama ini. Oke ya, semoga udah pada siap lah ya. Saya tahu ini udah dekat jam makan siang, tapi bear with me for 1 hour atau gimana mudah-mudahan. Dan semoga dari sini karena nanti banyak foto makanan juga, kita bisa lebih terisi dikit isi perutnya dengan foto. Dan nanti sambil belajar juga sama-sama. Setelah itu kita bisa makan sama-sama di tempat kalian masing-masing. Oke? Nah, inti pertanyaan dari LCA atau kelas rekayasa lingkungan itu kan sebenarnya kita mencari hal yang paling ramah lingkungan, eco-friendly, sustainable, apapun istilah yang kalian udah pernah dengar di luar maupun yang udah kita pelajarin sebelumnya di kelas ini. Nah, terus pertanyaannya, ketika saya harus memilih yang mana yang lebih eco-friendly antara misalnya anggaplah ini penghapus, ini clearly bukan penghapus tapi anggaplah ini penghapus, ini dengan ini, yang mana yang lebih ramah lingkungan misalnya. Atau di gambar ini, karena kita udah dekat jam makan siang, yang mana lebih ramah lingkungan buat kalian, pilihan atas atau pilihan bawah? Ada yang bisa jawab? Ya, bawah masih Pak. Yang bawah karena? Prosesnya kurang. Prosesnya kurang itu gimana maksudnya? Kalau yang di atas kan jadinya kan perlu diproses dulu. Kalau yang di bawah itu langsung jadi dampak lingkungan yang dihasilkan selama prosesnya juga lebih tahu. Oke, bisa jadi betul. Satu kata yang disinggung di sini adalah proses, dimana LCA itu bicara juga tentang proses. Jadi betul bahwa bisa jadi proses ini lebih pendek daripada ini sehingga lebih bagus. Hanya ini gambarnya bukan cukup jelas ya, tapi bisa jadi dalam sini ada daging yang digoreng atau ada sesuatu yang juga digoreng. Di sini kan digoreng ya dagingnya. Apakah itu deep fry? Apakah mungkin air fry? Saya nggak tahu gimana cara prosesnya. Tapi bisa aja ada barang dari sini yang juga digoreng. Itu bisa jadi pertanyaan. Kemudian yang bisa dilihat lagi adalah sama-sama sayur. Jadi secara dari sudut pandang kita, mudah-mudahan burger pun cukup sehat ya. Tapi kalau dilihat dari segi kesehatan, kelihatannya ini lebih sehat, ya kan? Tapi masalahnya LCA gak cuma bicara mengenai itu tadi sayur ada makanya sehat, makanya lebih bagus, eco-friendly dan segala macam. Tapi kan ada proses dan material-material lain yang harus dilihat. Nah, mungkin tadi ada yang udah menjawab yang ini, yang di bawah salad. Ada yang mau menjawab burger gak? Kebetulan saya suka burger daripada salad. Siapa tahu ada yang mendukung saya? Gak ada ya? Semuanya vegetarian di sini, gak ada yang senang burger. Jadi menurut kalian burger atau salad? Gak apa-apa, ini favoritism gak masalah di sini. Saya pun pribadi akan menjawab burger karena kenapa saya lebih suka burger, that's it. Tapi kalau udah bicara LCA maka ya tadi saya udah harus melihat proses masing-masing, proses pembuatan burgernya seperti apa, proses pembuatan saladnya seperti apa, dan proses pembuatan masing-masing komponen pembentuk burger dan komponen pembentuk salad itu seperti apa. Nah, yang senang burger, at least dari gambar ini apa aja sih yang membentuk dari burger ini? Daging, baik itu sapi atau ayam, keju, roti, terus sayurnya.
Soalnya ada yang selada, ada yang tomat, ya kan? Ada sausnya, ada saus juga. Terus ada wijen juga ya, sesame juga kan di sini. Nah, itu kan berarti udah ada berapa tuh? 7 ya kalau nggak salah, ada 7. Paling kurang loh, ada 7. Kita bisa aja tambah topping yang lain kan. Di sini ada berapa nih kira-kira? Yang tadi ngejawab salad, ada apa sih di sini? Coba tadi ngejawab salad. Ada apa aja sih di situ? Selada, lettuce, tomat, cherry yang bikin ya, roti, ada sausnya juga, dan mungkin ada yang lain juga ya, yang somehow gak kelihatan di foto ini, kita gak tahu ya. Jenis saus yang berbeda menentukan juga karena proses yang bisa beda-beda, dan ketika kita breakdown, hasilnya apa? Makin ribet ya, makin pusing ya. Nah, dan itulah intinya LCA, detail sih dan bagus sih untuk memberitahu yang mana lebih friendly, tapi emang lebih ribet, lebih pusing. Nah, kita lanjut lagi. Misalkan ini tadi kan 2 makanan yang berbeda. Saya lebih senang burger, ada yang vegetarian, mungkin lebih senang salad, tapi ini sama-sama kertas, cuma 2 merek yang berbeda. Saya menutup mereknya dulu. Anggaplah kita gak tahu mereknya, sama-sama kertas, sama-sama A4, sama-sama 1 rib, sama-sama 70 gram per square meter GSM. Kalau udah seperti ini jadi lebih ribet ya, yang mana yang lebih ramah lingkungan, ya kan, pasti lebih ribet ya. Dan kalau melihat seperti ini, kayaknya secara kualitatif saya akan bilang yang ini. Kenapa? Karena penutupnya ini kayaknya lebih paper ya, paper base. Nah, kan ini kan plastik banget ya. Tapi apakah pasti seperti itu? Nah, udah ada yang pernah melakukan studinya, dan ternyata katanya kemudian orang itu ini yang lebih ramah lingkungan ketimbang ini. Padahal kelihatannya itu karena paper bag ketimbang yang plastik. Ternyata ini. Kenapa? Turns out mungkin saja cara pengolahan papernya lebih ringkas yang ini, misalnya lebih banyak pakai material dari sini, kemudian warnanya mungkin lebih berpengaruh juga, warna pembungkusnya misalnya kan, material yang dipakai di sini ternyata lebih mudah diproses ketimbang di sini, sehingga ujung-ujungnya 800 gram CO2 ekivalen untuk setiap kilogram kertas A4 yang diproduksi oleh si perusahaan B dibandingkan perusahaan A yang cuma 0,5 atau 500 gram. Artinya itu carbon footprint. Yes, bahasa sekarang kita kenal dengan namanya carbon footprint, betul. Dan kita pengen, dalam kasusnya kita ya, terutama di konstruksi, kita kan pengen membuat suatu gedung yang sifatnya net zero kan, net zero carbon. Gimana kita bisa membuat bangunan net zero carbon? Ya, kita harus tahu dulu cara hitungnya supaya sampai di 0, ya kan? Nah, berkaitan dengan tadi, maka kita punya general definition mengenai LCA, yaitu sebuah instrumen, alat, tool, equipment untuk mengevaluasi dampak dari suatu produk, dari suatu practice, kegiatan, itu bisa dikalkulasi dengan LCA. Nah, selama masa hidupnya. Masa hidupnya apa? Ya seperti layaknya kita lahir, kita jadi anak kecil, balita, misalnya kan, kita tumbuh besar, kalian udah 17 tahun, udah punya KTP sendiri, bisa buat SIM sendiri, nanti kalian ya, bagi yang mau berkeluarga, jadi suami, jadi istri, punya anak, nanti juga punya cucu, jadi tua, meninggal. Itu kan life cycle-nya kita. Sayangnya kita nggak bisa di-recycle sampai saat ini ya, kita meninggal ya meninggal lah. Nah, tapi material-material yang lain punya kemungkinan untuk di-recycle. Nah, dan itu jadi karakternya sendiri, itulah satu siklus hidup. Itu yang kita coba analisis dengan LCA. Apa yang kita analisis? Dampak lingkungan, yes. Dampak ekonomi bisa dengan LCA, tapi nanti dikonversikan dulu. Sosial bisa atau enggak?
Sekarang sih udah mulai ada toolnya, tapi emang belum secanggih environmental LCA. Tapi udah mulai ada social LCA. Jadi bisa juga ternyata selama dalam hidupnya ada dampak sosial yang dihasilkan, dikonversikan jadi monetary value, itu bisa. Sampai di sini ada yang mau nanya mungkin? Atau cukup ya? Contoh yang social impact itu kayak kesehatan tadi gitu. Kesehatan tuh, Yang lainnya. masalah density di wilayah tersebut, misalnya pertumbuhan jumlah penduduk, kesejahteraan hidup, misalnya kualitas air bersih dan segala macam, itu semua masuk di dampak sosial sebetulnya. Termasuk masalah apakah tenaga-tenaga kerja lokal itu akan digunakan yang membawa dampak juga ke ya sosialnya misalnya, sehingga social welfare bisa naik, itu jadi satu bagian dari dampak sosial yang bisa kita assess. Tapi lagi-lagi saya akan fokus ke lingkungan dan juga bisa masuk ke ekonomikal. Kenapa? Karena sosial itu sesuatu yang agak kualitatif dan honestly ya itu gak jadi bagian di kelas ini sebetulnya. Biasanya yang akan membahas ini biasanya teman-teman dari social science sebetulnya, tapi mereka mencoba membuat itu jadi quantitative study yang awalnya kualitatif seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih perlu LCA dan gimana cara kita mendefine life cycle? Pertanyaan sih ada di situ. Apa sih LCA kita udah tahu, tapi kenapa kita butuh LCA? Dan kedua, siklus hidup itu seperti apa? Nah, pertanyaannya kenapa LCA? Jawabannya di sini. Optimize dalam artian kita udah punya hitungan kan dari A sampai Z, proses pembangunan gedung kita udah bisa breakdown mulai dari bikin fondasi sampai bikin atap, misalnya masing-masing punya subkategorinya sendiri-sendiri. Nah, di dalam subkategori itu yang mana yang paling tinggi dampak lingkungan yang dihasilkan, kita bisa membuat karakterisasinya. Kemudian kita bisa optimize bahwa oh ternyata dari pembangunan gedung yang paling membuat dampak besar adalah penggunaan AC ternyata. Berarti apa? Kita bisa optimize desain kita supaya mungkin lebih dingin misalnya, lebih bisa nangkap angin, sehingga udahlah gak perlu pakai AC, atau kalaupun tetap harus pakai AC ya cukup di jam 12 siang lah. Kayak sekarang misalnya kita jam makan siang, udah kalau enggak udah panas, lapar, kan susah ya untuk bertahan di sini untuk ikut kelas, sehingga ya oke, jam-jam tertentu mungkin tetap butuh AC, tapi karena kita desainnya kita optimize, sehingga kalau udah jam 3 udah bisa dimatikan, sampai jam 11 masih bisa, nggak perlu. Nah itu kan kita optimize. Itu bagian A. Kemudian kita bisa compare juga. Misalkan di contoh kasus ini pembuat kopi, saya senang buat kopi nggak? Minum kopi lah, jangan buat kopi. Senang nggak ya? Oke. Misalkan ini ada dua contoh mesinnya, ada yang mesinnya lebih dikit, kapasitasnya ada yang lebih besar misalnya. Kita bandingkan sebelum kita beli, misalnya kita bandingkan, saya harus beli yang kiri atau yang kanan. Kemudian saya orang yang senang dengan sustainability. Oke lah, saya setelah dihitung ternyata setelah di breakdown tadi, ternyata yang kanan yang lebih ramah lingkungan, carbon footprintnya lebih kecil istilahnya tadi. Saya belilah yang kanan. Seperti itu. Itu adalah product comparison. Sehingga kita perlu LCA untuk punya comparisonnya. Kemudian kita bisa memilih indikator yang mana yang kita mau. Kita pengen bicara mengenai carbon footprint kah? Atau kita bicara mengenai particulate matter, partikulat, masalah pernapasan? Atau kita ada isu lain nggak yang pernah kalian dengar terkait dengan ini? Selain carbon footprint, mungkin selain masalah debu, partikulat, atau air quality index istilah sekarang, ada lagi nggak yang pernah kalian dengar? Global warming. Global warming itu terkait dengan carbon footprint ujung-ujungnya. Karena satuan dari global warming nantinya adalah kilogram karbon dioksida ekuivalen. Tapi misalnya, mungkin kalian pernah dengar nggak fenomena hujan asam? Acid rain, pernah ya? Itu punya indikator lingkungan lain, nggak terkait dengan global warming directly.
directly itu gak berkaitan, itu satu dampak lingkungan lain yang kalau memang ternyata di situ jadi satu faktor concern, maka kita bisa select faktor itu sebagai our main concern. Gitu. Dan terakhir yang pastinya marketing purpose. Kita pengen jualan, kita pengen bilang barang kita itu ramah lingkungan, ya. Kita gunakan evaluation tool ini, ternyata hasil kita ramah lingkungan, ya udah kita jual. Kemudian saya lanjut dikit, berkaitan dengan marketing purpose, kita punya namanya eco-label, self-declaration, dan EPD atau Environmental Product Declaration. Nah, perbedaannya ada di mana? Ada yang udah pernah dengar istilah EPD enggak? Environmental Product Declaration, EPD. Belum ya? Oke. Kalau mengenai eco-label, ya, benar. Tapi kita harus bisa lihat, nanti bisa bedakan, ada yang namanya self declaration, ada yang namanya eco-label. Biasanya, nah ini, eco-label itu cuma satu kriteria atau dua kriteria maksimum, tapi ada yang verifikasi. Misalnya siapa, Kementerian Lingkungan Hidup punya sertifikasi hijau, itu bagian dari eco-label misalnya. Kalau cuma satu kriteria yang di-assess. Tapi kemudian ada self-declare. Misalnya ini, recycle content, biodegradable. Nah, kalau kalian beli yang itu misalnya botol Indomaret ya, di bawahnya ada logo ini kan. Terus ada 5, ada 7, ada cuma 2. Ini gak pernah di-assess oleh pihak lain kecuali si vendornya sendiri. Ya, misalnya Indomaret di situ, misalnya merek lain, Aqua, Mineral atau apapun, itu sifatnya self-declare. Kemudian ada yang di-assess oleh satu pihak dan ada yang di-assess langsung sehingga jadi registered trademark. Itu namanya EPD, Environmental Product Declaration. Emang ada multi kriteria yang dilihat dan dijadikan satu trademark. Itu yang kita incar ke arah sana, EPD. Tapi tentunya butuh waktu, butuh resource, sehingga mulai dari sini dulu, atau bahkan mulai dari sini tadi self declaration dulu, baru di assess, baru semakin banyak kriteria yang dimasukkan dalam evaluation sampai jadi produk yang sifatnya EPD. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Cukup lah ya. Jadi mungkin kalau declaration itu misalnya mengenai bohong. Exactly, which is why ini udah harus ada registered trademarknya, ada lembaga-lembaga tertentu yang mengeluarkan. Dan saya ngerti concern itu adalah concern yang kita sering sebut namanya greenwashing. Kalau mungkin sering baca-baca tentang sustainability, terus ada pembahasan mengenai greenwashing, itu terjadi karena biasanya dia declare sendiri, terus gak di-verify, dan ternyata setelah di-assess antara kuota bohong atau emang benar di satu kriteria, misalnya carbon footprint diturunin, dan ternyata dampak lainnya naik. Misalkan satu proses itu menurunkan dampak karbon, tapi membuat kadar asam naik, sehingga daerah itu jadi terciptalah hujan asam. Nah, itulah yang disebut greenwashing. Atau di recycle sih benar, material yang menggunakan adalah material recycle, betul. Tapi ternyata menimbulkan dampak lingkungan berupa karbon yang tinggi. Misalkan, who knows, ternyata baju kita yang produk recycle dari polyester, misalkan ternyata menimbulkan dampak carbon footprint yang tinggi. Itu bisa dibilang sebagai greenwashing juga, karena yang ditonjolkan recycle-nya, dan ternyata setelah di-assess banyak dampak lain yang muncul berdasarkan hasil LCA. Itu greenwashing. Dan ya sebagai misalnya teman-teman nanti jadi marketing misalnya ya, atau punya produk yang akan dijual, harapannya jangan terlibat di greenwashing tadi. Sebisa mungkin kita menuju ke arah sini sampai di PD. Gitu. Oke, kita lanjut dikit lagi ya. Cukup banyak yang harus kita consider. Material yang kita punya semakin lama makin kurang, terutama di engineering.
kerikil, batu makin lama kan makin dikit ya. Makanya kita mulai recycle agregat, tapi kan terbatas. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian emisi ini banyak, makanya tadi saya bilang ada greenhouse gas, ada zat asam, eutrophication, ada yang masalah di ozon nantinya, masalah particulates atau fine dust, dan lain-lain. Masih banyak banget. Nah, saya masih punya waktu dikit, saya akan jelaskan sedikit, kemudian kelas ini kita lanjut di sesi berikutnya ya. Ada masalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya udah jelas, masalah identifikasi secara hitung-hitungan, kuantifikasi. Ya kan? Tadi kita bilang ini lebih ramai dari ini, tapi gak jelas karena pendapat saya doang. Ternyata kita bisa berhitung secara kuantitatif, itu satu kelebihan. Tadi kita bisa buat klasifikasi supaya kita cari tahu yang mana punya dampak paling tinggi, itu juga satu kelebihan. Dan ini yang penting sebagai misalnya teman-teman kontraktor, pasti gak pengen kan kalau saya nyalahin kalian sih kerjanya gak ramah lingkungan, pasti gak mau dong. Terus kalian menyalahkan konsultan gak mau disalahkan, menyalahkan ke vendor, saling menyalahkan lah vendor itu. Vendor yang kalian punya ready mix untuk beton, tulangan baja dan seterusnya saling menyalahkan. Pastinya nggak mau kayak gitu kan ya. Makanya kita buatlah model ini sehingga benar-benar bisa pinpoint, oh ternyata dampak terbesar itu dari tulangan baja. Dan kita bisa cari alternatifnya dengan cara membandingkan produk. Tapi kelemahannya apa? Ya, suka gak suka, availability data kita masih sangat kurang, terutama di Indonesia ini. Keterbukaan itu masih kecil, sehingga memang perlu banyak perbaikan dari segi data kita supaya kita bisa buat model yang pas. Juga gap antara model dan reality itu harus kita sadari bahwa ketika kita mengumpulkan data emisi misalnya dari pekerjaan beton, itu kan sampling ya. Sebagaimana layaknya statistik itu ada deviasi. Nah, maka model yang kita buat juga pasti punya deviasi. Pasti. Itu jadi masalah juga. Dan nanti tergantung dari skop yang mana kita mau tinjau, nanti muncul deviasi lagi dari situ. Dan data juga regionalize misalnya gini. Ketika kita kalian pernah belajar kan di fisika mengenai thermodynamics misalnya, atau belajar mengenai hukum-hukum di mana panas mempengaruhi pergerakan udara, pergerakan material padat dan seterusnya ya. Di tempat yang lebih panas dan di tempat yang lebih dingin, pergerakan polusi atau pergerakan partikulat itu pasti berbeda. Ada yang lebih gampang terbang, ada yang susah, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan dari hasil pengukuran, sehingga data kita pasti berbeda dengan data di daerah yang punya 4 musim. Sehingga model LCA yang kita buat sangat regionalized. Jadi intinya nggak ada satu solusi, one solution fits for all, itu nggak ada. Benar-benar harus dievaluasi terus. Nah, pertemuan berikutnya kita baru mulai belajar mengenai prosedurnya ya, mulai dari goal dan scope-nya, inventory data yang kita punya, sampai assessment, sampai membuat interpretasi dari data itu. Sampai di sini sudah cukup jelas. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau memang sudah cukup jelas, thank you sudah meluangkan waktu dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke.